Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Nah, pada pertemuan kita kali ini di bab 3 ini kelanjutan dari materi kita sebelumnya tentang peraturan perundang-undangan ya. Tentang peraturan perundang-undangan. Kompetensi dasar kita masih sama, memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia dan mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem nasional di Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi adalah menganalisa materi muatan peraturan perundang-undangan serta memahami jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dan keterampilannya adalah mendeskripsikan materi muatan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Materinya jelas ya, materi muatan, jenis dan hierarki, serta nanti di keterampilannya Bapak minta kalian membuat catatan kesimpulan materi dari pembelajaran kita. Itu di akhir materi. Materi kita yang pertama adalah materi muatan peraturan perundang-undangan. 1. Azas pengayoman. Artinya adalah berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Artinya ketika peraturan perundang-undangan dibentuk, peraturan perundang-undangan tersebut harus bisa memberikan rasa ketentram, rasa nyaman kepada masyarakat. Jangan sampai dengan adanya undang-undang yang baru, misalnya masyarakat merasa terancam hidupnya, merasa dirugikan dia. Tidak. Jadi harusnya dengan adanya undang-undang yang baru, masyarakat semakin merasa nyaman hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, azas kemanusiaan. Artinya adalah peraturan perundang-undangan itu di dalamnya harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia. Jadi tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada merenggut hak orang lain di dalam materi perundang-undangan itu sendiri. Jadi materi perundang-undangan itu sendiri harus memberikan jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga negara dan tidak ada yang akan dirugikan dengan berlakunya undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ketiga adalah azas kebangsaan. Artinya adalah mencerminkan watak dan sifat bangsa Indonesia. Jadi kita boleh mengambil undang-undang dari negara lain yang kita anggap baik, misalnya boleh. Seperti undang-undang kerjaan, undang-undang asasi manusia, itu kan kebanyakan kita ambil dari luar negeri misalnya. Seperti ketenagakerjaan misalnya kita ambil dari resolusi ILO, ya, International Labour Organization, yang membidangi buruh dan ketenagakerjaan di PBB misalnya, boleh, silakan. Tetapi dalam kita menyusunnya itu kita harus memperhatikan watak dan sifat bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi harus disesuaikan undang-undang dasar itu, harus undang-undang peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan kondisi bangsa kita. Jadi bukan diambil mentah-mentah. Kita ambil boleh, tapi kita adopsi dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang keempat, azas kekeluargaan. Artinya adalah harus mencerminkan musyawarah untuk mufakat. Jadi dalam peraturan perundang-undangan itu harus disusun melalui musyawarah untuk mufakat. Misalnya di DPR kita ada 9 fraksi hari ini, ada 9 partai. Maka mereka harus berdiskusi, menjelaskan, merumuskan, dan mengevaluasi dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi tidak boleh memaksakan satu kehendak, misalnya partai A, kami mayoritas, kami memaksakan kehendak kami untuk materi muatan peraturan perundang-undangan kami. Tidak boleh. Jadi harus walaupun ada partai mayoritas dan partai minoritas misalnya, dan itu harus dilaksanakan dengan cara musyawarah, diambil keputusan bersama. Kemudian yang kelima adalah azas kenusantaraan, harus memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia. Jadi kebutuhan wilayah Sumatera dengan Jawa, Kalimantan itu berbeda. Maka undang-undang peraturan perundang-undangan itu harus memperhatikan kepentingan setiap daerah yang ada di Indonesia. Karena tidak setiap daerah sama kebutuhannya. Di Papua misalnya, mereka tidak seperti kita di Sumatera yang lebih bagus infrastrukturnya. Maka peraturan perundang-undangan di sana harusnya menguntungkan di sana bagaimana membangun manusia, membangun infrastruktur dan segala macamnya.
Nah, itu yang disebut dengan azas kenusantaraan. Jadi harus disesuaikan dengan seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian materi muatan peraturan perundang-undangan. Ya, azas Bhinneka Tunggal Ika. Harus memperhatikan keragaman bangsa Indonesia, itu sudah kita azas kebinekaan tadi ya. Azas keadilan harus mencerminkan keadilan yang proporsional. Jadi setiap warga negara harus mendapatkan hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh berbeda antara satu dengan yang lain. Memang tidak akan ada keadilan yang hakiki misalnya yang akan kita temui. Orang Jawa tentu kebutuhannya berbeda dengan orang Sumatera. Nah, bagaimana undang-undang itu sendiri bisa mengakomodir keadilan itu sendiri yang berbeda-beda tadi. Kemudian azas kesamaan. Undang-undang tidak boleh diskriminatif. Undang-undang itu harus berlaku untuk semua orang. Baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia pejabat dan segala macam. Maka undang-undang itu harus melindungi setiap orang. Berlaku untuk setiap orang. Kemudian yang keempat, asas ketertiban dan kepastian hukum. Undang-undang itu harus dapat mewujudkan ketertiban. Jangan dengan adanya undang-undang yang baru justru menimbulkan kerusuhan, ketidakpastian hukum, ketidakjelasan. Nah, itu berarti ada yang salah di dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Maka harusnya hal ini bisa dihindari dengan apa? Dengan tadi azas yang sebelumnya, azas Bhinneka Tunggal Ika, azas keadilan dan azas kesamaan. Maka kalau sudah dilaksanakan tiga itu, insya Allah ada azas ketertiban. Kenapa? Semua kepentingan sudah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kelima, azas keseimbangan, keselarasan. Harus ada keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Jangan mentang-mentang kita misalnya, ini demi kepentingan bangsa dan negara, tapi kepentingan individu kita abaikan misalnya. Itu salah. Oh, ini demi kepentingan individu, tapi kepentingan masyarakat kita abaikan. Salah. Jadi ketiga-tiganya harus sejalan. Undang-undang itu sendiri harus memperhatikan individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Karena ketiga elemen ini sebenarnya satu. Tetapi dalam perwujudannya tentu akan berbeda-beda. Kemudian jenis dan hierarki. Jenis dan hierarki ini berarti macam-macam dan tingkatan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar. Nah, Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar tertinggi, sumber hukum tertinggi. Ya, kalau Undang-Undang Dasar kita itu dibentuk oleh Badan BPU PKI pada sidang kedua dan disahkan oleh PPKI, serta pernah 4 kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat kita di tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. TAP MPR adalah ketetapan MPR yang berlaku untuk ke dalam dan keluar anggota majelis itu sendiri. Artinya berlaku untuk seluruh warga negara. Biasanya ini bersifat TAP MPR ini bersifat kepentingan yang strategis yang tidak bisa diatur oleh undang-undang. Nah, harus mempunyai aturan lebih tinggi dari undang-undang, tapi tidak lebih tinggi dari undang-undang dasar biasanya dikeluarkan oleh TAP MPR. Biasanya mengenai ideologi itu lebih banyak dibuat di dalam TAP MPR. Kemudian undang-undang. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama lembaga eksekutif. Nah, ini undang-undang. Kemudian Perpu. Perpu itu setingkat dengan undang-undang. Perpu apa? Adalah peraturan pengganti undang-undang yang dibuat sendiri oleh presiden dalam keadaan gawat darurat. Jadi misalnya nih, dalam negara kita kan sistem hukum positif, hukum tertulis. Jadi semua kegiatan presiden negara harus berdasarkan kepada aturan hukum. Nah, sementara membuat undang-undang misalnya waktunya lama, seperti corona ini kan, undang-undang untuk corona misalnya lama harus disusun. Maka presiden boleh mengeluarkan perpu misalnya. Boleh mengeluarkan perpu untuk menangani corona secara cepat, boleh. Kemudian yang keempat adalah peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Gunanya adalah menjelaskan undang-undang, ya. Jadi lebih kepada petunjuk teknis melaksanakan undang-undang. Kemudian adalah Perpres, ya. Peraturan presiden ini biasanya seperti peraturan-peraturan tambahan yang juga biasanya ada yang menjelaskan tentang undang-undang dan juga ada yang menjelaskan tentang Perpu atau Perpres. Kemudian yang keenam adalah Perda.
peraturan daerah tingkat provinsi. Ini adalah peraturan yang dibuat oleh gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Kemudian yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten kota. Adalah peraturan daerah yang dibuat oleh bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten atau kota. Nah, inilah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian tugas kita minggu ini adalah tuliskan kembali ke dalam buku catatan kalian tentang penjelasan materi, muatan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian fotokan catatan tersebut dan upload ke link kuis yang akan Bapak bagikan. Oh, di sini Bapak tulis Google Classroom ya, maaf ini belum Bapak rubah ternyata. Jadi dikirimkan nanti ke link kuis yang Bapak bagikan di proses pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Sekian penjelasan dari Bapak. Kalau ada pertanyaan akan kita lanjutkan ke WA grup kita. Demikian penjelasan dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.